Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dahulu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada ibadah Minggu pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak saudara sekalian lebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kembali kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat semua pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang minggu-minggu yang baru berlalu ini. Saat ini kami akan dengar firman-Mu, bila kiranya Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, sekali lagi shalom. Semoga saudara semua dalam keadaan yang baik. Tubuh saudara berada dalam keadaan yang sehat, tidak terganggu oleh penyakit apapun, terutama penyakit virus COVID yang sedang melanda selama hampir setahun ini sekalian. Dan saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan sehingga saudara bisa terhindar daripada penyakit tersebut. Tolong Anda perhatikan baik-baik ya berbagai protokol kesehatan dan saudara betul-betul concern dengan semua hal itu. Dan juga semoga jiwa saudara berada dalam keadaan yang tenang, yang damai, yang bersukacita. Oleh karena itulah yang sepatutnya, yang seharusnya kita alami sebagai seseorang yang percaya bahwa dia memiliki Kristus dalam kehidupannya. Dan juga semoga pikiran saudara selalu tetap stay fokus pada Tuhan dan tidak beralih kepada berbagai masalah yang memang mungkin bisa menekan di hari-hari belakangan Yesus sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita tidak lagi stay fokus pada Tuhan, tidak lagi betul terarah pada Tuhan, tapi terarah mulai memperhatikan berbagai masalah, tekanan yang kita alami, maka tanpa kita sadari, kekhawatiran dan ketakutan mulai melanda hidup kita. Dan kekhawatiran dan ketakutan itu menjadi pintu masuk bagi berbagai keraguan-raguan yang kita mungkin akan alami terhadap Tuhan itu sekalian. Dan apabila kita mulai mengalami keraguan-raguan hal itu, maka kita akan mulai kehilangan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hati kita. Pikiran kita akan sulit sekali menerima berbagai firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bahkan ketika kita membaca Alkitab sekalipun, itu sepertinya ayat-ayat firman Tuhan itu sulit masuk dalam pikiran kita oleh karena terganjal oleh berbagai rasa takut, khawatir yang sedang menekan kita. Dan apabila didiamkan sekalian, maka itu akan mulai merusak iman kita. Oleh karena itu, ketika sudah mulai merasakan keraguan-raguan, berbagai pertanyaan yang sudah tanyakan dengan Tuhan, itu bisa menjadi warning buat hidup saudara, buat diri saudara, untuk saudara segera mengatasinya, sehingga takut dan khawatir itu bisa dilenyapkan, dan pintu bagi si jahat itu akan tertutup kembali di dalam pikiran saudara. Nah, pada hari ini, saya akan menyampaikan firman dengan tema tentang iman. Saya beri judul iman yang bisa bertahan sampai garis akhir. Karena ada banyak orang, saudara sekalian, ada sebagian orang yang imannya tidak bisa bertahan sampai akhir. Dan perikop yang akan saya bawakan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Petrus 1 mulai ayat yang pertama. Kepada mereka, Simon Petrus, seorang hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang melalui kebenaran Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus telah menerima iman yang sama berharganya dengan iman kita. Di sini sudah melihat dikatakan telah menerima iman. Jadi iman itu sekalian yang kita sebut sebagai percaya, itu bukan sesuatu yang bisa kita rekayasa, bisa kita usahakan bentuk supaya kita memilikinya. Tapi iman itu merupakan pemberian Tuhan. Ada satu ayat terkenal dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah pada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Poin pertama, bagi orang yang ingin hidup di dalam percaya, waktu dia berpaling kepada Allah, dia harus percaya. Itulah langkah awal, itulah poin langkah pertama. Ketika seseorang ingin menjadi orang yang beriman, maka dia harus percaya bahwa Allah ada. Mudah atau sulit? Sulit tuh sekalian. Oleh karena kita tidak pernah, manusia tidak pernah melihat Allah. Bagaimana caranya melihat Allah? Karena Allah itu adalah roh adanya. Oleh karena itu, ketika kita bisa menjadi percaya, bisa percaya bahwa Allah ada, itu adalah anugerah. Ketika kita bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah
yang tidak kelihatan, itu pun adalah anugerah. Hari ini, saudara dan saya harus bersyukur bahwa kita memiliki anugerah itu. Tetapi iman itu sekalian juga bukan sesuatu yang bersifat pasif. Iman itu bukanlah sekedar percaya, lalu selesai, dan kita menunggu sampai kita meninggal, kita masuk surga. Tapi iman itu bersifat aktif. Karena itu dalam ayat yang sama, Ibrani 11 ayat 6 tadi, dikatakan apa? Allah memberi upah pada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang betul-betul mengaku dia punya iman dalam dirinya, iman di dalam nama Yesus, maka orang itu akan memiliki kesungguh-sungguhan di dalam mencari Tuhan. Orang sering mengatakan, Tuhan tidak usah dicari, karena Tuhan hidup dalam diri kita. Betul, saudara sekalian. Memang Tuhan hidup dalam diri kita. Tetapi, kita harus berhasil membangun koneksi dengan Tuhan. Tuhan sudah membangun koneksi dengan kita ketika Dia memulihkan hubungan yang terputus antara kita dengan Allah. Tapi setelah Dia pulihkan hubungan itu, maka sekarang kita yang harus melakukan sesuatu supaya kita bisa berkoneksi, berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Sehingga segala suplai kehidupan dari Tuhan boleh mengalir masuk dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Bersungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ada efeknya, saudara sekalian. Ada efek yang luar biasa. Ya, orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan akan membuat orang itu semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuannya tentang Tuhan. Dan dampak yang luar biasa adalah 2 Petrus 1 ayat yang kedua dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera jadi milik Anda dalam kelimpahan melalui pengetahuan tentang Allah dan Yesus Tuhan kita. Sebagai akibat daripada kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan, maka Alkitab mengatakan kita akan memiliki kasih karunia atau kebaikan Tuhan secara berkelimpahan. Kita juga akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa di dalam kelimpahan. Ini merupakan suatu hal yang tidak umum bagi kebanyakan manusia. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang memiliki pertumbuhan dan pengetahuan tentang Tuhan, maka dia akan bisa merasakan, mengalami banyak kebaikan Tuhan dan juga damai sejahtera yang luar biasa meskipun dia sedang berada di tengah-tengah masalah. Artinya apa? Artinya berbagai masalah, persoalan hidup tidak bisa merebut rasa damai di dalam batinnya itu. Nah, saudara sekalian, setelah kita bertumbuh dalam pengetahuan dan kita telah membaca apa yang menjadi manfaat positifnya, apalagi yang mungkin kita akan dapatkan melalui hal tersebut. Ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, kalau sudah membaca ayat 3 dan ayat 4, maka ini berbicara mengenai Tuhan memberikan kuasa untuk hidup secara ilahi. Ayat yang ketiga, kuasa ilahinya telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk kehidupan yang saleh. Jadi, pengetahuan tentang Tuhan yang bersifat aktif, bukan pasif, bukan hanya sekedar kita tahu tentang Tuhan, tapi itu memberikan satu anugerah kepada kita untuk bisa kita hidup secara saleh. Apa artinya saleh? Saleh itu artinya perilaku yang mencerminkan keyakinan dan sikap agama yang benar. Saya ulangi, hidup saleh artinya perilaku. Perilaku yang bagaimana? Perilaku yang mencerminkan keyakinan kita. Sudah yakin? Percaya dengan Kristus? Amin. Saya juga demikian. Apakah kita telah hidup secara iman kepercayaan kita? Kita mungkin mengatakan amin. Nah, untuk itu ada refleksinya. Bukan sekedar kita bilang yakin, bukan sekedar kita bilang percaya, bukan sekedar kita bilang menjadi orang Kristen, tapi ada refleksinya. Yaitu apa? Yaitu perilaku yang merefleksikan, yang mencerminkan keyakinan kita akan Kristus dan iman kita pada Kristus. Ada buahnya, yaitu perilaku. Ya, perhatikan itu. Tapi lagi-lagi dikatakan apa? Melalui pengetahuan kita tentang Dia yang memanggil kita dengan kemuliaan dan kebaikan sendiri. Lagi-lagi ada dikatakan pengetahuan tentang Dia.
Itulah sebabnya saudara sekalian, Rasul Paulus pernah berkata, pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Dulu dia adalah seorang yang sangat taat, yang memperhatikan aturan-aturan religius. Tetapi setelah dia mulai mengenal Kristus, dia mengatakan, saya membuang semua itu. Saya anggap sampah, supaya saya bisa memperoleh Kristus. Oleh karena pengenalanku akan dia, jauh lebih mulia daripada semuanya. Ternyata, saudara sekalian, pengetahuan tentang Tuhan itu sangat luar biasa, memiliki dampak yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa memiliki satu kehidupan perilaku yang sesuai dengan keyakinan kita. Ayat yang keempat, dikatakan apa? Dikatakan melalui hal ini, dia telah memberikan kita janji-janji yang sangat besar dan berharga. Sehingga melalui semua itu, kita dapat berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Apa maksudnya? Ya, Tuhan memberikan kepada kita janji-janji, bukan hanya sekedar janji berkat, seperti yang biasa kita memang inginkan. Ya, janji pelbagai berkat, pelbagai kesenangan-kesenangan yang kita harapkan untuk kita miliki, barang-barang yang kita harapkan untuk kita punya. Itu tidak ada salahnya sekalian, tetapi ternyata firman Tuhan mengatakan lebih daripada itu. Yaitu apa? Yaitu supaya kita bisa berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Artinya apa? Artinya adalah orang yang berpartisipasi dengan orang lain dalam suatu usaha atau masalah yang menjadi perhatian bersama. Ya, perhatikan. Jadi perhatian bersama. Seringkali, saudara sekalian, dalam kehidupan iman kita, antara keinginan kita, perhatian kita beda dengan perhatian Tuhan. Seringkali kita sulit menangkap isi hati Tuhan. Oleh karena hati kita, pikiran kita lebih condong kepada apa yang kita perhatikan, apa yang kita suka. Alkitab mengatakan apa? Jikalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Nah, di sini dikatakan apa? Berpartisipasi dengan orang lain dalam suatu usaha atau masalah yang menjadi perhatian bersama. Artinya, mulai daripada saat itu, mulai daripada kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, maka pikiran kita, hati kita, jiwa kita akan semakin selaras dengan Tuhan. Apa yang dia concern, apa yang dia perhatikan, itu juga menjadi perhatian kita. Oleh karena apa, saudara sekalian? Tuhan itu punya perhatian dalam banyak masalah. Dan tidak mungkin Tuhan memberikan perhatian Tuhan itu diberikan hanya kepada seseorang tertentu. Karena orang tersebut tidak akan sanggup, tidak akan mampu menerima seluruh isi hati Tuhan. Oleh karena itu, untuk hal-hal yang tertentu, waktu-waktu yang tertentu, kepada orang-orang tertentu, maka Tuhan seperti memberikan hatinya, memberikan apa yang dia rindukan dalam dirinya untuk dilakukan, untuk dilaksanakan. Mungkin untuk keperluan seseorang, untuk keperluan sekelompok orang, bahkan untuk keperluan satu negara. Dan Tuhan taruh hal itu di dalam hatinya. Sebagaimana Tuhan pernah menaruh hatinya di dalam hatinya Musa. Sehingga Musa ingin melakukan apa yang dia rasakan, Tuhan menaruh dalam hatinya. Dan seringkali Tuhan seperti itu sekalian. Dan itu hanya bisa kita miliki kalau diri kita mulai bisa berpartisipasi dalam kodratnya Tuhan sekalian. Ya, itu ayat yang keempat. Nah, hal semua itu diberikan kepada kita untuk apa? Masih belum selesai sekalian. Ada tujuannya. Tadi kita telah belajar bahwa kita telah menerima anugerah iman. Yang kita pikir tadinya, ya sudah, saya punya iman, saya terima anugerah iman, ya sudah, selesai semuanya, biarlah saya menunggu sampai saya dijemput pulang ke surga. Tapi Tuhan memberikan anugerah iman itu, yang saya katakan iman itu aktif bukan pasif, ini harus dikembangkan lebih lanjut. Ayat 5, ayat 6, ayat 7, Kitab 2 Petrus 1 berkata seperti ini. Untuk alasan inilah, maka lakukan segala upaya untuk menambah kebaikan pada iman Anda, dan untuk kebaikan pengetahuan,
dan pengetahuan pengendalian diri. Dan untuk pengendalian diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan untuk kesalehan, kasih sayang timbal balik. Dan kepada kasih sayang juga ada rasa kasih kepada semua orang. Nah, sekalian, ternyata tidak cukup kita harus hanya punya iman yang kita pikir ya sudah selesai seperti itu. Tetapi dikatakan menambah kebaikan pada iman Anda. Apa itu kebaikan? Kebaikan bicara mengenai kualitas moral yang excellent. Seringkali kita kurang memperhatikan hal itu. Kita hanya merasa kita perlu cukup jadi orang baik. Bahkan kadang-kadang kita harus akui ada saat-saat tertentu, momen tertentu, kita ini kurang mencerminkan hidup seorang Kristen. Apalagi kalau bicara mengenai kualitas moral yang excellence. Ya. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, tidak cukup punya iman, tapi tambahkan. Bahkan lakukan segala upaya. Artinya, nggak bisa cuma diam. Lakukan segala upaya untuk menambah kebaikan kepada iman Anda. Kunci utamanya, iman yang aktif. Dan iman yang aktif itu membuat kita dimampukan oleh Tuhan untuk menambahkan. Kita tidak bisa menambahkan kebaikan pada iman kita. Tapi iman yang aktif, yang akan anugerahkan pada kita, memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan daya upaya, sehingga ada tambahan kebaikan pada iman tersebut. Demikian juga setelah itu, kita menambahkan pengetahuan kepadanya. Pengetahuan ini berbicara mengenai pemahaman sebagai hasil dari kemampuan untuk mengalami dan belajar. Lalu kepada pengetahuan, pengendalian diri, yaitu untuk melakukan kontrol penuh atas keinginan dan tindakan seseorang. Seringkali itu sekalian, kita ini suka lepas kontrol. Banyak macam sekalian. Ya, misalnya apa? Yang sederhana, lepas kontrol untuk dalam hal mengkonsumsi makanan. Ya. Sehingga akhirnya kita menjadi kelebihan berat badan. Kita suka lepas kontrol atas emosi kita. Sehingga kadang-kadang kita marah luar biasa untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu besar. Atau mungkin kita menjadi benci dengan seseorang untuk hal-hal yang seharusnya tidak sampai seperti itu. Oleh karena itu dikatakan apa? Tambahkan kepada pengetahuan pengendalian diri. Artinya orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan kadang-kadang juga sekalian tidak atau kurang memiliki pengendalian diri. Jadi itu mesti ditambahkan. Bagaimana menambahkannya? Lagi-lagi, iman yang aktif memberikan kemampuan pada seseorang itu untuk menambahkan pengendalian diri, kontrol di dalam dirinya. Bukan usaha, bukan perjuangan, tapi iman yang aktif. Sekali lagi dikatakan, iman yang aktif itu memberikan kemampuan kepada orang itu untuk melakukan pengontrolan diri, sekalian. Ya. Dan kepada pengendalian diri, yaitu ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah kapasitas untuk terus menanggung dalam keadaan yang sulit. Ketekunan. Setelah kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan, dan seterusnya, tambahan lagi, harus ada ketekunan. Karena kita sering mengalami itu sekalian. Kita ini tidak sanggup menanggung keadaan yang sulit. Ya. Kita bisa kecewa sama Tuhan. Kita bisa meragukan Tuhan. Kita bisa hidup dengan rasa khawatir yang begitu rupa menguasai diri kita. Karena itu kita memerlukan ketekunan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau kita bisa bertahan, kalau kita bisa mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka kita akan bisa mengalami apa yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya suka dengan terjemahan bahasa Inggris, setiap detail dalam kehidupan saudara. Artinya, entah itu sesuatu yang baik, entah sesuatu yang kurang baik, ya,
is continually, secara berkelanjutan, secara berkesinambungan, woven together, terjalin bersama, tertenun bersama. Jadi semua yang kita alami dalam hidup ini, sepertinya Tuhan pakai, ditenun semuanya, yang bagus, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, itu ditenun bersama oleh Tuhan, sehingga hasilnya adalah kebaikan buat diri kita. Dan saudara nanti akan mulai mengalami, mulai melihat bahwa firman Tuhan ini adalah benar. Saudara akan mulai menikmati sukacita yang lebih besar daripada apa yang sudah saudara miliki sebelumnya. Dan kemudian kepada ketekunan, kesalehan. Dikatakan tadi perilaku yang mencerminkan keyakinan dan sikap agama yang benar. Dan untuk kesalehan, kasih sayang timbal balik, yaitu kasih sayang sesama orang percaya dalam Kristus. Dan untuk saling mengasihi dengan semua orang, yaitu memiliki kasih untuk seseorang atau sesuatu berdasarkan penghargaan yang tulus dan hormat yang tinggi. Nah, ini ayat 8 penting. Perhatikan baik-baik saudara sekalian. 2 Petrus 1 ayat 8. Karena jika Anda memiliki kualitas ini dalam ukuran yang semakin meningkat, itu akan menjauhkan Anda dari ketidakefektifan dan tidak produktif dalam pengetahuan Anda tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dari tadi kita sudah membaca beberapa kali pengetahuan tentang Tuhan kita Yesus Kristus, atau pengenalan kita akan Tuhan. Dan saudara sekalian, setelah kita memiliki, bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan, maka hal itu akan memberikan kepada kita keefektifan dan produktivitas. Artinya kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi sebagaimana yang Rasul Paulus pernah katakan, aku bekerja lebih keras oleh karena kasih karunia Allah. Aku bekerja lebih keras daripada dulu. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja dalam aku. Rasul Paulus mengalami pertumbuhan dalam pengetahuan dia pada Kristus. Dan sebagai akibatnya, hidupnya menjadi efektif. Hidupnya menjadi produktif, sekalian. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu betul-betul kita renungkan agar supaya kita tidak percuma hidup setiap hari ya orang percaya. Ada suatu nilai yang terus ditambahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan bersyukur kita bisa menjadi seorang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa hidup, menjalani hidup, menangkap isi dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi syaratnya adalah Anda harus memiliki kualitas ini yang tadi kita sudah baca. Ayat 5, 6, 7. Kita harus memiliki kualitas ini dalam ukuran yang semakin meningkat. Artinya apa? Artinya ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan dalam macam-macam hal. Ada pertumbuhan di dalam iman. Ada pertumbuhan dalam kebaikan. Ada pertumbuhan dalam pengetahuan. Ada pertumbuhan dalam pengendalian diri. Ada pertumbuhan dalam ketekunan. Ada pertumbuhan dalam kesalehan. Ada pertumbuhan dalam kasih sayang timbul balik. Ada pertumbuhan dalam kasih sayang kepada semua orang. Semuanya bertumbuh sekalian. Ternyata kehidupan orang percaya, kehidupan Kristen, itu bukan sekedar cuma percaya, titik, selesai. Tidak, sekalian. Ada hal-hal yang hasil dari anugerah Tuhan itu yang terus bekerja dalam diri kita, yang harus kita selaraskan, yang pikiran kita mesti selaraskan, jiwa kita harus selaraskan, sehingga semua poin-poin itu bisa bertumbuh dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan memiliki pengetahuan tentang Tuhan yang bersifat positif buat kehidupan kita. Ayat yang ke-9. Tapi siapapun yang tidak memilikinya, maka dia akan menjadi seorang yang menderita rabun jauh dan buta, lupa bahwa mereka telah disucikan dari dosa-dosa masa lalu mereka. Artinya apa? Artinya, saudara sekalian, seseorang yang melupakan bahwa dosanya telah diampuni oleh Tuhan, maka dia tidak bisa mengalami semua hal yang tadi kita sudah baca. Tapi orang yang sadar bahwa dirinya telah diampuni oleh Tuhan, bukankah sudah demikian? Bukankah kita adalah orang yang sadar bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan?
Kita kan sering mengatakan seperti itu. Aku percaya semua dosa-dosaku telah diampuni oleh Tuhan. Nah, kalau kita mengalami menyadari semua itu, maka kita pasti akan memiliki kualitas-kualitas yang tadi kita baca tadi, yang bertumbuh secara meningkat. Makin lama, makin besar kualitasnya. Nah, oleh ayat 10 dikatakan, oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, lakukan segala upaya untuk mengkonfirmasi panggilan dan pemilihan Anda. Karena jika Anda melakukan hal-hal ini, Anda tidak akan pernah tersandung. Lakukan segala upaya untuk meneguhkan panggilan dan pilihan Tuhan buat hidup Anda. Ini sangat penting sekalian. Oleh karena saya telah sempat membaca beberapa kisah dari orang-orang yang gugur dalam perjalanan mengiring Tuhan. Seperti saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada 3 pendekar iman pada era Billy Graham usia 25 tahun dan 2 orang temannya. Dan 2 orang temannya itu bahkan lebih terkenal daripada Billy Graham. Tapi mereka hanya bertahan beberapa tahun saja sekalian. Padahal pelayanan mereka luar biasa. Tapi Billy Graham bisa menyelesaikan hidup pelayanannya sampai di usia lanjutnya. Kenapa? Oleh karena dia memiliki hal-hal yang bertumbuh yang kita baca tadi di dalam kehidupannya. Sehingga dalam perjalanan Anda tidak tersandung. Artinya Anda tidak akan gugur di tengah perjalanan. Ayat 11. Dan Anda akan menerima sambutan yang melimpah, yang berlimpah ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan dalam kita, Yesus Kristus. Seperti sering kita pelajari sekalian, kita ini memiliki kepastian keselamatan. Keselamatan kita bukan lagi bersifat mudah-mudahan, moga-moga. Tapi kita sudah yakin, kita percaya, oleh karena Tuhan sudah menebus kita, karena Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita, karena kita sudah dibeli dengan lunas oleh darah yang mahal, maka kita pasti akan diselamatkan. Kita tidak akan pernah terpisahkan dari kasih Allah. Apapun tidak bisa memisahkan kita. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang dikatakan firman Tuhan. Kita akan menerima sambutan yang berlimpah dalam kerajaan kekal Tuhan kita. Saya tidak mengerti, tidak memahami sambutan seperti apa yang akan kita alami. Tapi kalau Alkitab mengatakan demikian, berarti ada sesuatu keadaan yang luar biasa yang akan menantikan kita di masa yang akan datang. Bagian terakhir, semua kalimat ini, semua surat ini disampaikan oleh Rasul Petrus menjelang akhir daripada kehidupannya. Ayat 12 dikatakan, jadi saya akan selalu mengingatkan kamu tentang hal-hal ini, meskipun kamu sudah mengetahuinya dan sudah kokoh dalam kebenaran yang kamu miliki sekarang. Saudara sekalian, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat tersebut, ya, waktu mereka sudah memiliki keyakinan yang kokoh dalam kebenaran. Tapi dia mengatakan, dia akan selalu mengingatkan akan hal-hal ini. Kadang-kadang kita sering lupa, saudara sekalian. Ya. Ada masa-masa di mana kita begitu teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita membutuhkan seseorang, ya, yang sanggup, yang bisa untuk mengingatkan kita tentang hal itu, tentang hal kebenaran yang kita yakini. Itu merupakan tugas yang berat bagi seseorang yang memimpin jemaat. Ya, kalau Rasul Petrus bisa melakukan hal ini, berarti dia sendiri pribadi, dia selalu ingat akan hal tersebut, tidak pernah ragu akan hal itu. Oleh karena itu dia sanggup mengingatkan orang lain. Ayat 13, saya pikir adalah tepat untuk menyegarkan ingatan Anda selama saya masih tinggal di tenda tubuh ini. Artinya, selama saya masih hidup, ya, saya tahu, saya perlu benar saya lakukan untuk menyegarkan ingatan Anda. Berarti apa? Berarti kadang-kadang ingatan kita ini layu, nggak segar, saudara sekalian. Buktinya kita bisa mengalami keraguan-raguan, kita bisa kehilangan sukacita, bisa menghilangkan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Kenapa?
Oleh karena ingatan kita mulai layu, dan kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan firman, kita memerlukan seseorang ya yang Tuhan kirim untuk menyegarkan ingatan kita. Salah satu hal yang sangat bermanfaat dalam pengalaman saya, saudara sekalian, adalah mendengarkan khotbah orang lain. Atau saudara juga bisa download aplikasi audio Bible. Ya, saudara bisa setel itu setiap hari. Saudara dengarkan audio Bible saudara, sehingga meskipun saudara tidak sedang membacanya, maka telinga saudara, pikiran saudara masuk firman Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa saudara. Coba saudara bayangkan, setiap tanaman yang disiram tiap hari, dia menjadi tanaman yang segar. Kalau pikiran kita, hati kita, kalau disiram dengan firman, maka hati kita, jiwa kita, pikiran kita akan selalu disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Diingatkan kembali akan firman yang telah kita baca. Ayat yang ke-14, karena saya tahu bahwa saya akan segera meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan tubuh ini, seperti yang telah Tuhan Yesus Kristus jelaskan kepada saya. Rasul Petrus tahu dia akan pulang, dia akan mati sekalian oleh karena imannya. Tapi meskipun demikian, sampai menjelang kematiannya pun, dia selalu ingat akan jemaat yang dia layani. Dan dia katakan, sebelum dia pergi, tetap dia harus menguatkan jemaat tersebut. Ayat terakhir, ayat 15. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa setelah kepergian saya, kamu akan selalu dapat mengingat hal-hal ini. Luar biasa. Dia adalah seorang rasul yang luar biasa sekalian. Dan kita memiliki seseorang seperti itu, yang fokus, yang sanggup selalu untuk mengingatkan kita akan hal-hal tersebut, sehingga kita semua bisa terhindar dari gugur di tengah perjalanan. Tapi kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan pertandingan, dan aku telah memelihara iman. Terus kalian, semua rasul-rasul, kalau saudara baca sejarahnya, tidak ada yang meninggal secara normal. Semua meninggalnya secara mengerikan, terus kalian. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka tidak peduli dengan semua hal itu. Mereka tahu hal tersebut akan menimpa mereka, tapi mereka tidak peduli akan hal tersebut. Mereka terus melayani, dan terus melayani. Bagaimana dengan kita sekalian? Kita harus akui, seringkali tengah perjalanan, kita kecewa sama Tuhan. Kita timbul banyak pertanyaan pada Tuhan. Mulai timbul keraguan-raguan. Mulai bertanya, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Saya kecewa sama Tuhan. Saya nggak mau lagi ikut Tuhan. Sekalian, sering kita alami semua itu. Karena itu, kita perlu berhati-hati. Semua hal itu harus menjadi warning buat kita. Peringatan buat kita. Supaya kita tidak kehilangan iman kita di tengah perjalanan. Maksud sekalian, Tuhan memang akan menolong kita. Tapi kita pun harus belajar berjalan selaras dengan Tuhan. Tanggap isi hatinya. Terus isi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Karena Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus kalian, kembali dalam kehidupan saudara, di tengah masalah COVID yang belum selesai. Tetap fokus, tetap arahkan perhatian saudara pada Tuhan. Biarkan firman itu terus mengisi pikiran Anda setiap hari, jiwa Anda, hati Anda, dan pastikan saudara memiliki kesegaran dalam batin saudara, kesegaran dalam jiwa saudara, kesegaran dalam pikiran saudara. Tidak lupa pada Tuhan, fokus terus, perhatikan terus. Ketika Anda bisa merasakan firman itu mulai mengalir, firman itu bisa terus berbicara, itu menunjukkan pikiran saudara
sedang berada dalam kondisi yang baik. Perhatikan baik-baik sekalian, supaya setelah sudah melewati semua ini, maka sudah mengalami sebuah terobosan. Terobosan iman, terobosan sukacita, terobosan damai sejahtera buat hidup Anda sekalian. Kita akan berpisah setelah ibadah ini, saudara kalian. Kembalilah dalam kehidupan saudara, bersama dengan keluarga saudara, bersama dengan suami, istri, anak-anak saudara, dan biarlah sukacita Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah beribadah pada pagi hari ini, memuji, menyembah, memuliakan akan nama-Mu, dan mendengar firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya, biar kiranya penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan semua jemaat-Mu, sehingga hati mereka selalu dikuatkan, jiwa mereka selalu damai, pikiran mereka lepas dari takut dan khawatir yang bisa mengganggu hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan aku boleh berbicara, mewakili, menjadi kepanjangan lidah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari saudara sekalian, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Terimalah daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia, damai sejahtera, kasih setia, dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat, sampai Tuhan Yesus datang kepada yang kedua kalinya, menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.